Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 1-5, ayat 10, ayat 12 sampai 14. Kita diingatkan supaya jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya jangan menganggap rendah orang lain, secara khusus anak-anak kecil. Sebaliknya, saling menghormati dan menghargai. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa kami semua adalah ciptaan-Mu, anak-anak-Mu. Sebagai ciptaan dan anak-anak-Mu, kami sudah seharusnya saling menghargai dan menghormati. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Kita semua sudah melalui proses pertumbuhan dari kecil menjadi orang dewasa. Sewaktu kita kecil, mungkin banyak dari kita pernah mengalami rasa sakit karena diperlakukan secara tidak adil oleh orang dewasa. Kita ditertawakan, kita diolok, kita dicaci maki. Mungkin ada di antara kita yang pernah dikata gila, bodoh, anjing, babi, dan lain-lain. Tetapi pada masa itu, tak seorang pun dari antara kita yang masih kecil membuka mulut dan protes melawan ucapan dan labelan yang dikenakan pada kita.
Sebagai anak kecil, kita takut dan rasa tak berdaya melawan mereka. Tetapi tahukah Anda yang mengatai anak-anak kecil waktu itu, apa yang lagi bergulat dalam diri anak-anak kecil itu? Tahukah Anda bahwa dalam ketakberdayaannya, anak-anak itu mulai mencap Anda sebagai seorang pribadi yang buruk, dan mungkin ada di antara anak-anak kecil itu merencanakan sesuatu yang buruk untuk melawan Anda. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita supaya jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil, apalagi dengan mencaci makinya. Sebaliknya, perlakukan mereka dengan baik, tuntunlah mereka ke jalan yang baik. Orang dewasa tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak kecil di masa akan datang. Kalau kita perlakukan anak-anak dengan baik, maka dengan sendirinya mereka akan memperlakukan kita juga dengan sangat baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita memperlakukan mereka dengan tidak adil, maka ada kemungkinan mereka akan membalasnya dengan cara setimpal. Dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas berkata, "Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Saya teringat akan seorang ibu yang hanya tamatan kelas 3 SD. Sewaktu anaknya tidak tahu membaca, dia berusaha mengajarnya membaca dan berhitung. Dengan menggunakan alat tulis dari arang, sang ibu menulis huruf-huruf dan angka-angka di papan dan menyuruh anaknya membaca. Dari hari ke hari, sang ibu mengajar anaknya sampai anaknya tahu membaca dan berhitung. Usaha keras sang ibu membuahkan hasil yang sungguh memuaskan dan membahagiakan. Anaknya berkembang, bisa membaca dan menghitung. Sang ibu tidak mencaci maki anaknya karena tidak tahu membaca dan berhitung. Tetapi sebaliknya, dengan segala ketekunan dan cinta, dia mengajar anaknya agar bisa membaca dan berhitung. Kerja keras sang ibu sungguh membuahkan hasil yang sangat membahagiakan, bukan hanya untuk ibu dan keluarga dekatnya, tetapi untuk banyak orang. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hormatilah anak-anak kecil. Tuntunlah mereka dengan baik. Mereka adalah aset masa depan keluarga dan masyarakat. Selain itu, kita harus selalu ingat bahwa anak-anak kecil adalah anak-anak Allah yang patut dan harus dipelihara dengan baik. Dalam diri mereka, Tuhan sendiri bersemayam. Mereka pun punya malaikat yang selalu melindungi mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Berarti kita memperlakukan anak dan karya ciptaan Tuhan dengan penuh hormat. Sebaliknya, memperlakukan mereka dengan tidak adil. Itu berarti secara tidak langsung kita sudah mengkhianati Tuhan yang hadir dalam diri anak-anak kecil itu. Bersama Bunda Maria, mari kita berdoa. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu, anak-anak-Mu. Sebagai ciptaan dan anak-anak-Mu, kami sudah seharusnya saling menghargai dan menghormati. Jadikanlah kami orang yang tahu bertanggung jawab akan hidup mereka, dan doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.